Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan inovasi pendidikan matematika pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar hari ini semua? Alhamdulillah luar biasa, Allahu akbar. Pada hari ini kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran kontekstual, di mana pembahasannya dibatasi ke dalam 4 hal, dimulai dari konsep dasar dan karakteristik dari pembelajaran kontekstual, kemudian pendekatan dan prinsip pembelajaran kontekstual, asas-asas pembelajaran kontekstual, dan penerapan model pembelajaran kontekstual. Adapun yang perlu kita pahami bahwa kebanyakan murid atau peserta didik tidak dapat membuat hubungan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana dari yang mereka pelajari itu bisa diaplikasikan. Ya, jadi hubungan dari materi yang dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan. Murid masih kesulitan untuk memahami konsep matematika saat mereka diajar dengan metode tradisional atau yang biasa disebut dengan metode konvensional. Padahal mereka sangat perlu dengan pemahaman konsep tersebut dalam hubungannya dengan dunia kerja atau dalam dunia nyata. Begitu juga dengan murid yang perlu dibantu untuk membuat hubungan di antara informasi baru atau knowledge dengan pengetahuan atau keterampilan yang telah mereka miliki. Jadi, poin-poinnya adalah bagaimana ketika pembelajaran yang dilakukan, kemudian peserta didik mampu membangun hubungan antara apa yang dipelajari, yaitu materi pelajaran, dengan aplikasi dalam kehidupan nyata, dan kemudian bagaimana membangun, mengkonstruksi pemahaman atau pengetahuan baru yang mereka dapatkan dengan upaya mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mendasari pentingnya inovasi pembelajaran kontekstual. Adapun konsep dasar dan karakteristik dari pembelajaran kontekstual yang biasa disebut dengan CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning, maka di antara pengertian yang memberikan definisi tentang pembelajaran kontekstual itu sendiri dari beberapa pendapat para ahli, di antaranya adalah menurut Sanjaya tahun 2005, bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan peserta didik untuk mereka mampu menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan dunia nyata untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ini adalah kata kunci dari pembelajaran kontekstual. Di antaranya adalah peserta didik menemukan pemahamannya sendiri, kemudian mampu membangun hubungan dari materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata mereka, dan mampu menerapkannya, aplikasi dari materi yang mereka pahami dalam kehidupan. Senada dengan pendapat dari Sanjaya adalah pendapat atau yang disampaikan oleh University of Washington 2001, bahwa dalam pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning, peserta didik menerapkan dan mengalami apa yang mereka pelajari.
mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya. Ya, jadi ada substansinya kesamaan dengan yang sebelumnya. Jadi bagaimana peserta didik mereka menerapkan, ya, mengaplikasikan dan mengalami apa yang mereka pelajari mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab peserta didik itu sendiri. Nah, ini adalah pendapat atau yang disampaikan oleh University of Washington. Kemudian, pendapat lainnya adalah diantaranya dari pendapat Blanchett tahun 2001, bahwa pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Ya, jadi di sini juga sama poinnya ada di pembelajaran yang menghubungkan dengan pengalaman yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian, dari beberapa pendapat tersebut, maka konsep dasar dalam pembelajaran kontekstual atau CTL adalah bagaimana proses belajar yang dilakukan berorientasi pada pengalaman langsung peserta didik, di mana peserta didik mereka mengkonstruksi atau membangun pengetahuan dan keterampilannya sendiri secara aktif. Nah, ini poin yang pertama. Ya, jadi bagaimana peserta didik dilibatkan berpartisipasi aktif untuk mengkonstruksi pemahaman baik dari pengetahuan ataupun keterampilannya melalui proses mengalami. Kemudian, peserta didik tidak hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri. Nah, ini adalah poin yang kedua. Jadi kalau tadi poin yang pertama adalah mengalami langsung, mengkonstruksi pengetahuan atau keterampilannya secara aktif. Nah, di poin yang kedua adalah mereka tidak hanya menerima pelajaran dari guru atau dari sumber belajar yang lain, tetapi mereka membangun, menemukan, mencari sendiri materi yang dipelajarinya. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dalam pembelajaran kontekstual teaching learning. Kemudian juga bagaimana pembelajaran dilakukan mampu mendorong peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang mereka pelajari dengan situasi kehidupan nyata mereka. Nah, jadi tadi bagaimana menghubungkan dari apa yang mereka pelajari dengan bagaimana aplikasi dalam kehidupan nyata. Kemudian dengan kata lain, mendorong peserta didik dapat menerapkan materi yang dipelajari dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi kalau tadi hanya mampu menemukan hubungan, ya belum ke implementasinya. Nah, kalau di poin ini adalah bagaimana mereka setelahnya memahami, menemukan hubungan itu, kemudian bisa mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, sehingga dengan yang lebih komprehensif digabungkan dari beberapa konsep-konsep dasar sebelumnya, bahwa intinya pembelajaran kontekstual itu lebih memberdayakan peserta didik agar mereka mampu mengkonstruksi pemahamannya sendiri dari apa yang sudah ada pada pengalaman mereka. Kemudian mereka belajar dengan mengalami tersebut, bukan dengan cara menghafal fakta-faktanya. Nah, ini adalah gambaran substansi konsep dasar pembelajaran kontekstual, termasuk dalam pembelajaran matematika. Jadi bagaimana ketika pembelajaran matematika, peserta didik tidak diberikan secara langsung materi-materi yang dipelajari, tapi justru mereka dilibatkan untuk mencari dan menemukan materi yang mereka pelajari, kemudian mengkonstruksi pengetahuannya dari apa yang mereka fahami sebelumnya. Ya, jadi melakukan dengan langkah-langkah yang sifatnya kontekstual tersebut, bukan sebatas menghafal. Sehingga di antara karakteristik dari pembelajaran kontekstual
dengan pemahaman konsep dasar tersebut, kita bisa sebutkan atau uraikan menjadi beberapa karakteristik. Di antaranya ada 5 karakteristik yang merupakan ciri khas dari pembelajaran kontekstual itu adalah konstruktif. Jadi bagaimana pengetahuan dan keterampilan dibangun oleh pemahaman dasar atau potensi yang sudah ada pada peserta didiknya. 5 hal itu adalah yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Jadi proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada pada peserta didik atau yang disebut dengan activating knowledge. Kemudian yang kedua adalah memperoleh pengetahuan baru dengan cara deduktif. Jadi pengetahuannya dibangun dengan alur dari yang sifatnya umum, kemudian ke kasus-kasus yang khusus, deduktif. Kemudian yang ketiga adalah ciri atau karakteristik dalam pembelajaran kontekstual, yaitu adanya pemahaman pengetahuan yang didapat oleh peserta didik. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan itu dengan jalan pemahaman atau understanding knowledge. Ya, jadi karena mengalami secara langsung, maka tentu pengetahuannya diperoleh dengan pemahaman. Kemudian yang keempat adalah karakteristik berikutnya, pengetahuan dan pengalamannya itu mampu dipraktekkan. Jadi mereka peserta didik mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. Dan yang kelima adalah karakteristiknya selalu ada refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Jadi ini adalah 5 karakteristik yang konstruktif dalam pembelajaran kontekstual. Ya, jadi di antaranya tadi pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, kemudian membangun atau memperoleh pengetahuan barunya dengan cara deduktif, pemahaman pengetahuan yang terjadi, mempraktekkan pengetahuan dan keterampilannya, serta selalu melakukan refleksi terhadap strategi pembelajaran yang dilakukan. Adapun karakteristik lainnya dalam pembelajaran kontekstual adalah diantaranya adanya kerjasama, adanya saling menunjang, proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, kemudian belajarnya dengan bergairah, dengan semangat, pembelajarannya terintegrasi antara semua ranah dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian menggunakan berbagai sumber, jadi tidak hanya pada guru sebagai sumber belajar, dan secara umum adalah bagaimana proses pembelajaran dengan mengedepankan siswa aktif. Nah, ini adalah karakteristik dari pembelajaran kontekstual yang ketujuh karakteristik ini mempunyai kesamaan dengan pembelajaran yang kita kenal sebelumnya, yaitu pembelajaran ICEM atau PAICEM, pembelajaran aktif, kemudian inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi karakteristik yang tujuh karakteristik ini itu punya kesamaan dengan PAICEM secara umum. Nah, adapun yang berikutnya, setelah kita memahami karakteristik dalam pembelajaran kontekstual dengan konsep dasarnya, maka kita bisa membedakan mana pembelajaran kontekstual dan mana pada saat dilakukan bukan merupakan pembelajaran kontekstual atau yang biasa disebut dengan pembelajaran konvensional. Di antaranya, kalau kita lihat dari konteks hakikat belajarnya, bahwa pada pembelajaran kontekstual itu, konten pembelajarannya selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang menjadi hakikat pembelajarannya. Jadi konten atau isi pembelajaran, materi pelajarannya selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Adapun dalam pembelajaran konvensional, konsep dan teorinya adalah bersifat abstrak, tanpa mempertimbangkan manfaat dalam kehidupan. Ya, jadi materi-materi yang sifatnya adalah teori.
Kemudian, dari konteks model pembelajaran yang digunakan, maka dalam pembelajaran kontekstual, pembelajarannya melalui kelompok. Ya, jadi ada kegiatan cooperative learning. Di antaranya dengan berdiskusi, dengan melakukan praktikum, dan seterusnya. Adapun dalam pembelajaran konvensional itu lebih banyak menggunakan pembelajaran yang bersifat individual dan komunikasinya adalah satu arah. Ya, jadi monolog. Bagaimana ketika diawali dengan mencatat atau mungkin dengan menjelaskan, gurunya memberikan penjelasan, kemudian muridnya mencatat atau guru mencatat, murid mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya, menghafal dan juga menerima instruksi-instruksi yang sifatnya adalah satu arah. Itu adalah model pembelajaran yang membedakan antara kontekstual learning dengan konvensional. Adapun dilihat dari kegiatan pembelajarannya, dalam pembelajaran kontekstual, peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, peserta didik berperan sebagai objek pembelajaran. Nah, jadi subjek yang menggali, menemukan pemahamannya sendiri, sedangkan kalau objek itu lebih ke pasif ya, dan kaku, hanya menerima. Nah, itu adalah dilihat dari kegiatan pembelajarannya. Adapun dari kebermaknaan belajarnya, dalam pembelajaran kontekstual, dengan proses yang dilakukan kegiatan pembelajarannya mereka melakukan, katakanlah tadi, mengkonstruksi pemahamannya sendiri dengan pengalaman yang mereka lalui, maka tentu kebermaknaan pembelajarannya akan bisa didapatkan. Jadi belajar bermakna. Karena kemampuan yang dimiliki atau yang diperoleh dari hasil pembelajaran itu didasarkan kepada pengalaman diri mereka sendiri dalam kehidupan nyata. Ya, jadi kontekstual berarti mengalami ya, materi yang mereka pelajari. Nah, sedangkan kalau dalam pembelajaran konvensional menjadi kurang bermakna karena kemampuan yang diperoleh didasarkan kepada latihan-latihan dan drill yang terus-menerus. Nah, ini biasa yang identik dengan pembelajaran matematika konvensional. Jadi guru memberikan contoh, kemudian peserta didik dengan memahami contoh yang diberikan, lalu digunakan untuk menyelesaikan latihan-latihan soal, di drill secara terus-menerus. Nah, jadi ini adalah dilihat dari kebermaknaan belajarnya akan berbeda. Kemudian dilihat dari konteks tindakan dan perilaku peserta didiknya, maka pembelajaran kontekstual akan membangun kesadaran diri. Ya, jadi akan muncul dari diri peserta didik sendiri. Mereka bisa memahami manfaat dari suatu materi bagi dirinya ataupun masyarakatnya. Sedangkan kalau dalam pembelajaran konvensional, maka tindakan dan perilaku peserta didik itu bukan bermula atau berawal dari kesadaran dirinya, tapi justru lebih banyak dari faktor eksternal dirinya, faktor luar. Ya, bisa jadi karena misalkan takut adanya sanksi ketika melakukan kegiatannya, atau hanya sekedar ingin memperoleh nilai ya, atau ganjaran yang reward yang diberikan oleh gurunya. Nah, maka ini akan menjadi pembeda. Jadi kalau tindakan dan perilaku peserta didik dalam pembelajaran kontekstual itu lebih membangun aspek kesadaran pada diri peserta didik. Sedangkan pada konvensional itu lebih banyak dari faktor luar motivasinya. Dan yang terakhir, dilihat dari tujuan hasil belajarnya dalam pembelajaran kontekstual, pengetahuan yang dimilikinya lebih bersifat tentatif. Ya, jadi bisa berubah, bisa berbeda sesuai dengan apa yang mereka peroleh masing-masing. Karena tujuan akhirnya dalam pembelajaran ini bukan kepada pencapaian yang sifatnya general, tapi bagaimana mereka mendapatkan kepuasan ya ketika menemukan dalam proses pembelajarannya, kemudian berhasil menemukan itu sampai dapat kesimpulan, maka disitulah endingnya adalah bagaimana mereka mempunyai kepuasan dengan pemahaman yang diperolehnya tersebut. Tapi kalau pembelajaran konvensional itu bersifat final dan absolut. Ya, jadi jawabannya harus sama atau hasil akhirnya harus sama.
Karena tujuannya adalah orientasi kepada nilai. Jadi yang penting jawaban akhirnya benar, maka itu final. Tapi kalau dalam pembelajaran kontekstual, itu karena yang dibangun adalah pengalaman dari kehidupan nyata mereka, maka akan mendapatkan lebih ke arah tadi kepuasan, ya, kepuasan terhadap apa yang diperoleh dari pengetahuan dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah konsep dasar dan karakteristik dalam pembelajaran kontekstual. Adapun bagian yang kedua terkait dengan pendekatan pembelajaran kontekstual ini, maka di antaranya ada 5 bentuk dasar pembelajaran kontekstual. Yang mana 5 bentuk dasar itu dimulai dari menghubungkan, kemudian mencoba, mengaplikasikan, bekerja sama, dan proses transfer ilmu. Nah, inilah konsep dasar dalam pendekatan pembelajaran kontekstual. Jadi kalau kita ingat dalam pembelajaran saintifik kan ada istilah 5M, ya, tahapannya 5M, mengamati, menanya, dan seterusnya. Maka dalam pembelajaran kontekstual, pendekatannya menggunakan 5 dasar pendekatan ini. Jadi bagaimana menghubungkan, mencoba, mengaplikasikan, bekerja sama, dan transfer ilmu. Adapun penjelasan dari 5 bentuk dasar pembelajaran kontekstual ini, yang dimaksud dengan yang pertama adalah menghubungkan atau relating, yaitu menghubungkan konsep baru yang mereka pelajari dengan sesuatu yang telah diketahui oleh siswa sebelumnya. Nah, ini adalah tadi yang dimaksud dengan konstruktivisme. Jadi mereka membangun pengetahuan yang baru dari apa yang ada pada benak mereka sendiri. Itu adalah menghubungkan. Jadi mencari hubungannya, materi yang sekarang dipelajari dengan materi yang sebelumnya dipahami oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah experiencing. Experience itu adalah bagaimana pendekatan pembelajarannya itu mengarah kepada mengalami. Jadi bagaimana peserta didik mendapatkan pengalaman langsung. Kalaupun tidak dengan pengalaman langsung, misalkan dengan experience, dengan mencoba atau praktikum, juga bisa dengan kegiatan lain yang hands-on sifatnya. Ya, jadi siswa ketika dengan kegiatan-kegiatan hand-on itu adalah mereka akan mampu untuk membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah applying, bahwa siswa mengaplikasikan konsep yang mereka pelajari dengan aktivitas kehidupan nyata untuk menyelesaikan permasalahan. Tentu permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang realistik dan relevan dengan kehidupan mereka. Jadi ketika aplikasi dari materi yang dipelajari tentu di dalam dunia mereka, yaitu dunia peserta didik, bukan dunia gurunya. Jadi ketika konteks materi dalam kehidupan, maka kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan peserta didik. Jadi ketika belajar matematika, katakanlah dengan materi tertentu, maka materi itu dikaitkan dengan kehidupan nyata pada peserta didiknya, bukan pada gurunya. Itu adalah aplikasi atau applying. Kemudian cooperating. Cooperating itu adalah bagaimana dalam proses pembelajarannya mengedepankan aspek kerjasama. Ya, jadi ketika dengan pelajar yang satu dengan pelajar lainnya, mereka belajar untuk berbagi, belajar merespons, berkomunikasi. Nah, ini adalah cooperating. Jadi yang terjadi adalah semuanya kolaboratif. Ya, jadi bersifat kolaborasi. Bagaimana satu dengan lainnya peserta didik itu mempunyai interaksi yang efektif, menjalin kerjasama yang baik. Dan yang kelima adalah yang dimaksud dengan transferring atau transfer ilmu itu adalah bagaimana peserta didik menggunakan pengetahuan dalam konteks yang baru yang mereka pahami itu tentu bisa untuk menyelesaikan ketika hal-hal yang belum diselesaikan di kelas. Ya, jadi ketika ada penugasan atau experience tadi, kegiatan-kegiatan hands-on itu, kemudian dengan pengetahuan yang sudah difahaminya dalam proses yang sudah dilakukan sebelumnya,
itu mampu digunakan untuk bisa menyelesaikannya sendiri yang di luar kelas. Ya, kontekstual yang dimaksud adalah transferring. Jadi bisa mentransfer ilmu yang mereka sudah miliki, yang mereka dapatkan sebagai pengetahuan baru itu dalam konteks yang baru bisa menyelesaikan hal-hal lain yang di luar kelas. Nah, adapun prinsip pembelajaran kontekstual ada 3 prinsip utama di antaranya. Meskipun dalam penjelasan yang lain, prinsip pembelajaran kontekstual itu sama dengan asas-asas pembelajaran kontekstual. Tapi karena dalam katakanlah RPS sudah dibatasi, ada prinsip itu sendiri dan ada asas-asasnya, maka kita pahami secara berbeda meskipun nanti dalam pemahaman yang lain prinsip itu adalah sama dengan asas. Yang nanti kalau untuk asas dibatasi di sini ada 7 asas-asas pembelajaran kontekstual. Tapi dalam penjelasan lain justru yang 7 itu adalah merupakan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Ya, jadi ketika kita pahami secara berbeda, prinsip pembelajaran kontekstual ini ada 3 prinsip utama menurut atau berdasarkan pendapat dari Johnson tahun 2002. Yang pertama adalah prinsipnya saling ketergantungan. Tadi ya, ketika materi yang satu dihubungkan dengan materi yang lain tentu ada sangat bergantung kepada materi yang lain. Kemudian adanya diferensiasi dan adanya pengorganisasian atau pengaturan diri. Adapun penjelasannya adalah yang dimaksud saling ketergantungan, lingkungan belajar itu merupakan suatu sistem yang satu sama lain saling mempengaruhi. Jadi komponen-komponen pembelajarannya itu terintegrasi. Gimana yang kita tahu misalkan ketika dalam komponen pembelajaran ada kurikulum, ada guru, ada peserta didik, ada tujuan pembelajaran, ada metode atau model pembelajaran. Maka ini semua adalah merupakan hal-hal yang sifatnya sistem. Jadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya secara fungsional. Nah, itu adalah yang dimaksud saling ketergantungan. Kemudian diferensiasi yang dimaksud adalah dengan keanekaragaman yang ada dalam realitas kehidupan peserta didik tentu akan mendorongnya untuk menemukan hubungan dari entitas-entitas yang beragam tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud diferensiasi, perbedaan. Jadi keberagaman realitas kehidupan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adanya pengorganisasian diri atau pengaturan diri. Yang dimaksud adalah siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya ketika menghubungkan materi dengan konteks keadaan mereka masing-masing dalam kegiatan mereka dilibatkan. Ya, jadi pengorganisasian diri itu adalah bagaimana optimalisasi potensi yang ada pada peserta didik, mereka mengeluarkan semua potensinya dengan menghubungkan materi dalam konteks kehidupan nyatanya. Nah, ini adalah adanya pengorganisasian diri. Jadi 3 prinsip utama inilah yang menjadikan pentingnya pembelajaran kontekstual untuk dilakukan. Nah, adapun tadi yang disampaikan, 7 asas pembelajaran kontekstual yang dalam buku yang lain atau penjelasan lainnya, yang ini termasuk di dalam prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Adapun 7 asas atau prinsip pembelajaran kontekstual yang dimaksud adalah yang pertama konstruktivisme, yang kedua adalah inquiry, yang ketiga adalah asasnya bertanya, yang keempat adalah masyarakat belajar, yang kelima adalah pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh adalah penilaian nyata atau penilaian autentik. Nah, ini adalah 7 asas atau prinsip dasar dalam pembelajaran kontekstual, di mana penjelasan atau uraian dari ketujuh asas ini, yang pertama adalah konstruktivisme yang dimaksud, sebagaimana yang kita pahami dalam konsep dasar pembelajaran kontekstual sebelumnya, bahwa konstruktivisme itu adalah proses untuk membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif yang sudah ada pada peserta didik melalui pengalaman. Jadi mereka mengkonstruksi, ya, membangun pemahamannya melalui pengalaman.
Kemudian langkah-langkahnya adalah atau operasionalnya adalah siswa perlu dibiasakan untuk melakukan langkah-langkah kerja ilmiah. Ya, di antaranya ada memecahkan permasalahan, menemukan sesuatu, bergelut dengan ide-ide. Nah, ini adalah langkah-langkah konstruktivisme. Jadi dalam pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua adalah inquiry yang dimaksud, yaitu pengetahuan siswa diperoleh bukan dengan hanya mengingat sejumlah fakta, tetapi prosesnya adalah mereka menemukan sendiri. Nah, ini adalah inquiry. Jadi kalau tadi konstruktivisme adalah bagaimana pola membangun pengetahuan baru dengan konstruksi struktur kognitif melalui pengalaman. Nah, kalau di inquiry adalah bagaimana pengetahuan itu diperoleh di mana siswa menemukan sendiri. Nah, langkah-langkahnya adalah dari mulai merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil, serta mengkomunikasikan hasil karya. Ya, dalam pembelajaran matematika dicontohkannya misalkan dalam pembelajaran statistik. Ya, mungkin yang lebih mudah untuk menjadi contoh terkait dengan data. Bagaimana ketika mempelajari materi statistika, maka siswa diharapkan mampu mereka merumuskan masalah. Masalah apa yang mereka akan lakukan observasi? Misalkan masalah data, ya kalau sekarang misalkan terkait dengan vaksinasi, ya nanti data yang sudah divaksin misalkan dari suatu katakanlah ruang lingkup tertentu, misalkan setingkat RT-nya, ya diberikan penugasan. Coba lakukan pendataan misalkan dengan mendatangi ketua RT-nya untuk mendata bagaimana terkait dengan hal tersebut. Sampai nanti bisa mengkomunikasikan hasil yang diperolehnya. Ya, itulah masalahnya misalkan itu sebagai contoh rumusannya. Nanti akan dalam kehidupan yang dimaksud berarti kan materi atau konsep statistika itu, oh iya, aplikasi dalam kehidupannya salah satu diantaranya adalah itu. Kemudian adalah asas yang ketiga itu bertanya. Tentu yang harus dikuatkan adalah pengetahuan itu selalu bermula dari bertanya. Ya, sesuatu yang menjadikan tahu pasti mulanya dari pertanyaan. Apa? Bagaimana? Maka akan menjadi tahu atau pengetahuan. Maka di sini penting guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa dengan bertanya. Kemudian yang keempat asasnya adalah masyarakat belajar atau learning community. Yang dimaksud dengan learning community adalah bagaimana hasil pembelajaran matematika yang diperoleh itu dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain atau yang biasa disebut dengan teamwork. Nah, ini adalah yang nanti dalam karakteristiknya tadi ada yang disebut dengan kerjasama. Ya, jadi hasil cooperative learning. Kemudian prosesnya bisa melalui kelompok belajar yang anggotanya adalah heterogen. Jadi anggotanya harus berbeda-beda sehingga semua bisa ikut belajar. Ya, karena kalau homogen misalkan yang kelompok yang memang kemampuannya lebih tinggi mungkin akan aktif dalam diskusi kelompoknya. Tapi pada saat kelompok yang homogen itu adalah dengan kemampuan yang rendah, maka bisa jadi pasif atau bahkan tidak bisa melakukan tugas-tugas dalam kelompok belajarnya. Nah, maka ini perlu ada heterogen dalam penyusunan kelompok. Kemudian yang kelima adalah asas pemodelan. Yang dimaksud adalah bagaimana pembelajaran yang dilakukan itu dengan memperagakan sesuatu contoh yang bisa ditiru. Ya, mungkin kalau ini contoh pembelajaran matematikanya aritmatika sosial. Misalkan sedang belajar menghitung untung, rugi, persentase untung atau persentase rugi di materi sekolah menengah pertama, maka ini bisa dilakukan dengan pemodelan. Jadi role play, gitu ya, role play, bermain peran. Maka cara yang digunakan, kemudian cara mengoperasikan sesuatu, cara mengerjakan sesuatu, dan lain-lain itulah contoh-contoh yang bisa
melakukan dengan istilah pemodelan. Adapun asas-asas yang berikutnya, yang keenam adalah refleksi. Ya, jadi cara berpikir bagaimana yang sudah dipelajari atau yang sudah dilakukan. Ya, dievaluasi atau dinilai. Dan berikutnya nanti melakukan penafsiran atau melakukan kesimpulan dari apa yang sudah dialaminya. Jadi refleksi itu adalah menilai dari apa yang sudah mereka alami, yang sudah dilakukan, kemudian sampai bisa menafsirkan atau mengambil kesimpulan. Kemudian asas yang terakhir, yang ketujuh adalah prinsip penilaiannya, yaitu authentic assessment, yaitu memberikan gambaran perkembangan belajar siswa dan dalam prosesnya adalah terintegrasi dengan proses pembelajaran. Dilakukan secara terus-menerus dan meliputi semua aspek dalam penilaian. Jadi dari mulai afektif, kemudian kognitif, dan psikomotorik, maka dilakukan penilaian yang sebenarnya. Jadi itu yang disebut dengan authentic assessment. Jadi terintegrasi dengan proses pembelajaran. Jadi menilainya itu bukan hanya menilai pengetahuan di akhir pembelajaran, tapi selama proses pembelajaran berlangsung, maka penilaian itu adalah komprehensif, semuanya, lengkap. Ya, jadi tidak asal di akhir mereka bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan, tapi dari mulai aktivitas awal kegiatan yang diberikan sampai dengan akhir itu betul-betul dinilai secara kinerjanya, ya, secara terus-menerus. Adapun model pembelajaran kontekstual dalam penerapan yang terakhir ini disampaikan, ada hal-hal yang mungkin tadi sudah bisa difahami ketika memahami terhadap prinsip dan asas-asas pembelajaran kontekstual. Adapun ini lebih ke arah langkah-langkah operasionalnya, diantaranya ada 4 tahapan. Ya, 4 tahapan. Yang pertama ada invitasi, yang kedua ada eksplorasi, ada penjelasan solusi, dan ada pengambilan tindakan. Di mana keempat tahapan ini merupakan suatu jenjang. Ya. Yang dimaksud invitasi adalah bagaimana peserta didik didorong untuk mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep. Ya, ini biasa diapersepsi, kegiatan pendahuluan. Misalkan apa yang kalian tahu tentang materi yang dipelajari hubungannya dengan yang mereka sudah pahami sebelumnya. Dan mereka didorong untuk bisa mengemukakan pengetahuan awalnya. Kemudian setelah itu diberi kesempatan. Nah, ini berarti sudah masuk kegiatan inti. Diberikan kesempatan untuk bereksplorasi, menyelidiki, menemukan konsep. Jadi mengeksplor apa yang mereka sudah miliki dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian penjelasan dan solusi, yaitu peserta didik setelahnya melakukan eksperimen, penyelidikan, dan inquiry tadi, maka diberi kesempatan memberikan penjelasan, ya, didasarkan kepada hasil yang sudah dilakukannya. Ya, jadi ini yang dimaksud penjelasan, bukan guru yang menjelaskan, tapi peserta didik yang memberikan penjelasan hasil dari eksperimen atau penyelidikan penemuan yang sudah dilakukannya. Dan yang terakhir adalah tahapan pengambilan tindakan, yang dimaksud yaitu peserta didik dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari berbagai narasumber atau sumber informasinya. Nah, itu adalah pengambilan tindakan. Jadi, keputusannya atau kesimpulannya, nah itu udah di bagian pengambilan tindakan. Ya, jadi kalau dalam bahasa pembagian kegiatan pembelajaran, pengambilan tindakan ini adalah dalam kegiatan penutup yang biasa disebut dengan refleksi. Jadi refleksi dan pengambilan kesimpulan. Nah, itu yang tahapan-tahapan 4 tahapan ini biasanya dibagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, di dalamnya ada invitasi, kegiatan inti, ada eksplorasi dan penjelasan solusi, dan kegiatan akhir atau kegiatan penutup, pengambilan tindakan. Nah, adapun langkah-langkah operasionalnya, sebagaimana tadi asas-asas atau prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, maka langkah-langkah penerapannya yang pertama adalah kembangkan pemikiran bahwa anak itu akan belajar lebih bermakna atau joyful. Mereka akan belajar bermakna dengan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.
Ya, jadi dengan membangun pengetahuannya, menemukan pengetahuannya sendiri, maka itu akan lebih bermakna dalam belajarnya. Kemudian yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry. Ya, jadi perbanyak kegiatan-kegiatan untuk mengarahkan kepada peserta didik melakukan inquiry, ya, melakukan penyelidikan dan penemuan. Kemudian kembangkan sifat ingin tahu, ya, rasa ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Ya, bertanya baik dari peserta didiknya itu sendiri ataupun guru mengarahkan agar peserta didik mampu untuk bertanya. Ya, karena tadi rasa ingin tahu itu adalah bermula dari bertanya. Kemudian ciptakan masyarakat belajar atau learning community tadi. Yang kelima adalah hadirkan model sebagai pembelajaran yang kita sebut tadi pemodelan. Yang keenam adalah lakukan refleksi di akhir pertemuan. Ya, jangan lupa pokoknya setiap akhir pertemuan harus ada refleksi yang meliputi bagaimana mereka bisa menilai apa yang sudah dilakukannya dari pengalamannya sampai dengan bisa menafsirkan atau mengambil kesimpulan. Dan yang ketujuh adalah lakukan penilaiannya autentik dengan berbagai cara. Tentu cara yang dimaksud adalah sesuai dengan penilaian apa. Jadi kalau penilaiannya afektif, ya tentu caranya dengan afektif lagi. Misalkan dengan skala atau dengan angket. Ya, kognitifnya bisa dengan soal tes. Nah, psikomotoriknya dengan aktivitas dari mulai awal kegiatan pembelajaran sampai akhir pembelajaran bisa untuk dinilai. Ya, jadi penilaiannya secara terintegrasi. Nah, demikian pembelajaran kontekstual dalam inovasinya dari mulai pemahaman konsep dasar sampai dengan penerapan model pembelajaran kontekstual itu sendiri. Mudah-mudahan bisa difahami dan sebetulnya kalau kita lihat dari inovasinya, ini inovasi pembelajaran kontekstual ini bukan inovasi yang betul-betul baru, tapi hanya merupakan kalau kita sebut dari definisi awal tentang inovasi, berarti ini adalah discovery yang sudah ada kemudian diperbaharui. Ya, jadi terkait dengan ide awal pembelajaran kontekstual itu sebetulnya sudah ada dari pendapat ahli, yaitu John Dewey. Ya. John Dewey itu sudah menyampaikan tentang pembelajaran bermakna dengan kontekstual learning-nya. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.